Siap buat belajar? Siap. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, sama-sama kita membaca dulu doa di awal pembelajaran. Doa dipimpin sama ketua kelas. Ketua kelasnya? Yoldan. Ya, silakan Yoldan. Ya, dimulai. Sama-sama dalam pelajaran sejarah kebudayaan. Dalam hari ini, pada hari ini kita akan membahas kembali. Kita akan membahas topik tentang Isra dan Mi'raj. Tentunya kalian pernah mendengar, pernah mengetahui yang namanya Isra dan Mi'raj. Sebelum kita belajar materi, ada yang tahu artinya Isra apa? Yo, angkat tangan yang tahu. Yang tahu angkat tangan. Ayo, jangan takut. Ya, Isra. Perjalanannya atau perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'rajnya apa? Tadi kan Isra. Sekarang Mi'rajnya yang tahu siapa? Laki-laki coba. Siapa? Mi'raj. Siapa angkat tangannya? Ya, Jo. Menaikkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Menaikkan atau naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau langit ke 7. Nah, kita lihat sekarang. Apa bacanya? Isra dan Mi'raj, perjalanan mulia Nabi Muhammad SAW. Isra dan Mi'raj atau perjalanan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Isra dan Mi'raj mempunyai dua kata. Yang pertama adalah Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini adalah dua bagian dari perjalanan spiritual Nabi Muhammad, yang mana tadi disebutkan Isra adalah perjalanannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'rajnya naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha atau langit 7. Itu pengertiannya. Kemudian dalam berapa hari waktunya? Terjadi dalam satu malam. Ya, terjadi dalam satu malam. Bayangkan berapa kilo
dari Masjidil Haram Makkah berjalan kaki ke Masjidil Aqsa. Ya, itu berjalan kaki dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berjalan kaki, didampingi oleh siapa? Malaikat Jibril. Didampingi oleh malaikat Jibril. Kemudian itu disebut dengan Isra. Kemudian ada yang namanya Mi'raj, naik dari bumi ke langit, dan langitnya langit yang ke-7 atau Sidratul Muntaha. Itu kalau kita tempuh dengan perjalanan yang normal seperti manusia biasa, itu akan memakan waktu berpuluh-puluh tahun, karena jarak dari bumi ke langit ke-7 itu tidaklah dekat, itu sekian ratus atau ribu kilometer, dan posisinya ke atas bukan lurus. Apa yang diterangin oleh Nabi? Buruk. Buruk itu kayak gimana sih? Hah? Apa? Buruk itu kayak gimana? Buruk itu badannya kuda. Buruk itu badannya kuda. Sampai sini tuh, sampai bawah leher. Itu kuda. Tapi kepalanya adalah perempuan. Kepalanya perempuan cantik. Dikisahkan itu bidadari. Kepalanya itu perempuan cantik itu, ya. Jadi kepalanya kepala manusia, badannya badan kuda. Tuh, dan kecepatan itu melebihi kecepatan cahaya. Cahaya kalah sama kecepatan buruk. Kemudian yang selanjutnya adalah merupakan salah satu mukjizat besar dalam Islam. Hanya satu nabi yang bisa melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj, dan itu adalah perjalanan atau undangan yang spesial dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW selaku utusan Allah yang terakhir diturunkan ke dunia. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, itu tidak ada lagi nabi dan rasul. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini merupakan sebuah mukjizat besar, mukjizat yang sangat agung. Kalau dulu ketika Nabi Musa, mukjizatnya apa? Nabi Musa bisa membelah, dan apa lagi? Bisa merubah tongkatnya menjadi ular. Karena zaman itu adalah zamannya sihir. Itu kan mukjizat yang diturunkannya adalah berbentuk sihir. Mukjizatnya yang bisa, mukjizat yang harus untuk melawan sihir itu sendiri. Ya, itulah. Nah, waktu dan tempatnya. Waktunya kapan sih? Terjadi sekitar tahun ke-10 kenabian. Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi itu umur berapa? Berapa? 20. Kalau setelah 10 tahun kenabian berarti berapa? 30. Ketika umur Nabi Muhammad SAW berumur 35 tahun. Karena disebutkan 10 tahun setelah kenabian. Kemudian apalagi setelah wafatnya? Nah, setelah wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah, atau yang disebut dengan tahun Kesayangan. Abu Thalib itu siapa? Abu Thalib. Nah, kemudian Siti Khadijah siapa? Istrinya Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib merupakan seorang paman yang sangat menjaga dan sangat menyayangi Rasulullah. Beliau adalah
paman yang mengasuh Nabi setelah kakeknya meninggal. Kakeknya Abdul Muthalib meninggal, maka asuhnya itu dilimpahkan kepada Abu Thalib. Makanya Nabi Muhammad sangat menyayangi Abu Thalib. Ketika Abu Thalib meninggal, setelah Abu Thalib meninggal, itu dirasakan kesedihan yang sangat mendalam kepada Nabi Muhammad. Belum selesai itu, istrinya meninggal. Siapa? Siti Khadijah meninggal. Makanya disebut dengan tahun kesedihan. Nah, maksud dari Isra dan Mi'raj ini adalah untuk menghibur Nabi Muhammad SAW yang sedang dalam berduka dan dalam sedih. Kalau kamu misalkan ditinggalin sama teman kamu, misalkan ada di sini nih, kayak kemarin siapa si Dika. Nah, Dika itu kan teman ya. Kemudian Dika pindah ke mana? Ke Madura ya, ke Bangkalan kalau nggak salah. Sedih nggak? Abu Thalib adalah paman. Kemudian Siti Khadijah adalah istri yang menemani beliau, ya, yang menemani beliau dari umur 25 tahun. Yang menemani beliau sehidup yang memberi kasih sayang, yang memberi semangat, yang memberi motivasi kepada Nabi Muhammad. Kemudian Siti Khadijah itu meninggal. Gimana sedihnya? Bisa terbayangkan nggak? Seperti itulah meninggal. Kemudian Allah menghibur Nabi Muhammad dengan cara melakukan perjalanan yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Kemudian yang selanjutnya apa? Awal perjalanan itu berarti dari Masjidil yang berada di mana? Mekah. Kemudian berakhir di Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Langit ketujuh itu di mana? Di situ Allah berada, singgasananya, ya. Allah itu berada. Allah itu melihat kita itu semua dari situ, ya. Di Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Perjalanan Isra dari mana? Perjalanan Isra, perjalanan malam dari ke Baitul Maqdis. Isra itu adalah perjalanan malam. Baitul Maqdis itu apa? Masjidil. Jadi waktunya itu malam hari, ya, bukan siang hari. Ketika orang tidur, maka Nabi Muhammad didampingi oleh malaikat Jibril berjalan menuju Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Dan yang keduanya ditemani oleh malaikat Jibril. Yang ketiganya apa? Mengendarai hewan luar biasa cepat. Ya. Jadi buruk itu adalah hewan penghuni surga, hewannya yang ada di surga. Ya, disebut dengan buruk. Tuh, cepatnya sangat luar biasa. Tadi disebutkan sama Bapak bahwa buruk itu kecepatannya melebihi cahaya. Kemudian tiba di Masjid Al-Aqsa dan menjadi imam bagi para nabi. Ketika tiba di Palestina, Masjid Al-Aqsa itu berada di Palestina yang sekarang sedang dalam keadaan apa? Krisis, ya. Karena digempur habis-habisan sama siapa? Kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang di sana kuat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ di Masjidil Aqsa beliau menjadi imam bagi para nabi. Nah, yang tadi adalah Terus sekarang apa? Mi'raj apa? Mi'raj itu naik dari Baitul Maqdis ke langit ketujuh hingga Sidratul Muntaha. Jadi
Sidratul Muntaha itu ada di atasnya langit ketujuh. Misalkan tahapannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru ke atasnya adalah Sidratul Muntaha. Nah, setelah ke langit ketujuh, maka malaikat Jibril pergi dengan menemani Rasulullah. Kemudian selanjutnya apa? Nah, di setiap tingkatan langit itu ada nabi, ada penghuninya, ya, ada penghuninya. Jadi ada di situ kalau nggak salah ada Nabi Musa, ya, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, kemudian ada Nabi Ismail, gitu, ya. Apalagi apa? Bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Nabi Muhammad yang bisa bertemu dengan Allah, karena Nabi Muhammad diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah bertemu Allah, apa yang didapat Nabi Muhammad? Perintah. Nabi menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya berapa rakaat? Berapa kali? 50 kali sehari. Kemudian dikurangi menjadi 5 waktu. Namun nilainya tetap 50. Namun tetap bernilai 50. Nah, kemudian yang terakhir apa? Menjadi ibadah utama umat Islam. Nah, ketika Nabi Muhammad bertemu Allah di Sidratul Muntaha, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Karena Nabi Muhammad itu bukan hanya sekedar Nabi, Nabi Muhammad itu Rasul, Nabi sekaligus Rasul, ya. Jadi apa yang didapatnya harus disampaikan kepada umatnya. Nah, ini adalah perintah sholat. Awalnya itu 50 waktu. Nabi Muhammad mengiyakan enggak? Mengiyakan awalnya. Nabi Muhammad awalnya mengiyakan, kemudian Nabi Muhammad turun. Nah, di satu langit Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Ya Muhammad," kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, "apa yang kau dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perintah apa yang kau dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Laksanakan sholat berapa? 50 waktu, 50 kali." Kemudian kata Nabi Musa, "Pergi lagi kau menemui Allah, minta keringanan. Tidak hanya sekali. Sama Allah dikurangi dulu nih, jadi 40, jadi 35, jadi 30, sampai akhirnya, ya, Nabi Muhammad bolak-balik terus minta keringanan sampai akhirnya dapat 5 waktu. Padahal dari 5 waktu aja Nabi Muhammad masih disuruh kembali lagi sama Nabi Musa untuk menemui Allah agar minta keringanan. Tapi Nabi Muhammad tidak mau karena merasa malu, bolak-balik terus meminta keringanan. Alasannya apa? Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad untuk minta keringanan. Alasannya adalah umat Nabi Muhammad itu badannya kecil-kecil, ya. Badannya kecil-kecil, paling tinggi itu 180 atau 200. Umat Nabi Muhammad. Kata Nabi Musa, "Jangankan umatmu yang badannya kecil, umatku saja yang badannya besar diminta untuk melaksanakan sholat 50 waktu itu tidak akan sanggup. Apalagi umatmu," kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad. Yang akhirnya bolak-balik, akhirnya ketemu 5 waktu. Apa yang terjadi sampai sekarang? Terbukti, ya. Jangankan 50 waktu, yang 5 waktu saja masih banyak orang yang tidak sholat.
Yang jadi pertanyaan, tadi sholat zuhur apa tidak? Di mana sholatnya? Di masjid mana, Jul? Di masjid mana? Oh, di sholat. Benar? Benar. Siapa yang nggak sholat? Siapa yang nggak sholat? Hah? Nah, jangan tuh 50 waktu, yang 5 waktu saja banyak orang yang melalaikan dan tidak melaksanakan Terbukti sekarang banyak orang yang tidak melaksanakan sholat. Ngakunya umat Islam, ngakunya agama Islam, tapi tidak melaksanakan sholat. Nah, di sini disebutkan sholat menjadi ibadah utama umat Islam. Sholat itu menjadi ibadah utamanya. Yang utama dalam Islam itu adalah sholat. Karena sholat itu adalah sebuah bentuk penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu merupakan sebuah kebutuhan yang harus dilakukan, yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Disebutin bahwa sholat itu merupakan tiang agama. Kenapa disebut tiang? Kalau dalam sebuah bangunan nggak ada tiangnya, itu kokoh apa enggak? Enggak. Kalau ada tiangnya akan jadi kokoh. Tapi kalau nggak ada tiangnya, dia akan roboh. Ini ada tiangnya nggak? Ada. Di depan ada berapa nih? Banyak. Nah, tiang agama Islam itu 5. Berarti apa aja? Sholat apa? Zuhur, maghrib, subuh. Tuh tiangnya agama Islam. Ketika 5 tiang tersebut tidak ada, maka agama itu akan jadi runtuh. Fondasinya di situ. Ya. Fondasinya di situ. Maka orang yang tidak melaksanakan sholat bisa disebut kafir. Ya. Karena tidak melaksanakan sholat bisa disebut seperti itu ya. Yang selanjutnya apa? Apasnya itu? Hikmah dan pelajaran. Yang pertama apa? Kedua, yang ketiga, yang keempat, hikmah dan pelajaran. Yang pertama, perjalanan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan hanya dalam 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu dilakukan hanya dalam 1 malam. Dan tentu itu merupakan adalah kekuasaan dan kebesaran Allah, kehendak Allah, ya, kehendak Allah. Tanpa kehendak dan kebesaran Allah, itu semua tidak akan bisa terlaksana atau tidak akan bisa terjadi, ya. Dan merupakan sebuah kebesarannya, ya, karena Allah mampu, maha segalanya, maha bisa, ya, maha melaksanakan, maha segalanya, yang bisa menciptakan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, ya. Jadi manusia itu tidak mungkin melakukan perjalanan dari, jangankan sampai ke langit ke-7, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja kalau berjalan kaki tidak mungkin dalam 1 malam. Tapi ini adalah merupakan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, maka bisa dilakukan dalam 1 malam. Kemudian yang keduanya apa? Menghibur Nabi setelah masa sulitnya.
apa? Lalu kesedihan. Itu terjadi kesedihan pada diri Nabi Muhammad, ditinggalkan oleh orang-orang yang tercintanya. Ya, siapa? Abu Thalib dan Abu Thalib siapanya? Siti Khadijah istrinya. Kalau Abdul Muthalib siapanya? Ayahnya Nabi Muhammad? Ibunya? Siti. Ibu susunya siapa? Halimatus. Ibu susunya siapa? PR. Silakan cari. Ya, ibu susunya Nabi Muhammad. Ya, yang menyusui Nabi Muhammad di waktu kecil itu siapa? Yang terakhir apa? Sholat sebagai sholat sebagai miraj spiritual setiap muslim. Nah, sholat itu sebagai miraj spiritual setiap muslim. Miraj itu apa sih tadi? Kalau Isra kan perjalanan. Kalau Isra tadi apa? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Miraj. Manusia bisa nggak? Bisa. Itulah hikmah dari Isra dan Miraj. Bisanya apa? Kalau Nabi Muhammad itu bertemu langsung dengan Allah. Kalau manusia kita umat Islam yang disebutkan sholat sebagai miraj spiritual setiap muslim. Sholat itu apa? Beribadah atau bertemu langsung dengan Allah. Ibadah kita ibadah langsung sama Allah. Ya, ibadah yang ditujukan kepada Allah SWT. Makanya disebut miraj sebagai spiritualnya. Jadi bukan dalam arti seperti Nabi Muhammad, enggak. Tapi kita bertemu Allah itu melalui sholat itu yang 5 waktu itu. Ya, kalau Nabi Muhammad bertemu Allahnya itu melalui miraj, masuk ke atas. Nah, kita bertemu Allahnya itu melalui sholat itu sebagai sarana spiritual kita. Ya, makanya diwajibkan yang namanya sholat itu sangat wajib. Sholat itu sangat wajib karena perintah langsung dari Allah. Langsung Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad dan diteruskan kepada siapa? Umat Nabi Muhammad. Makanya ketika kita sudah meninggal nanti, ketika kita berada di padang mahsyar, di hari bukan padang mahsyar, tapi ketika di alam kubur setelah meninggal, yang pertama kali ditanyakan, yang pertama kali dihisab itu adalah sholatnya. Di mana sholatnya? Ijul sholatnya belang bentong. Ijul sholatnya asar doang. Maghribnya kasarean. Itu dicatat, ada catatannya. Dicatat sama siapa? Malaika. Siapa yang mencatat keburukan? Yang mencatat kebaikan? Nah, 2 buku ini nanti dipakai untuk hisab atau timbangan apakah si Ijul itu masuk neraka atau masuk surga. Ya. Dalil Al-Quran, suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Quran surat Al-Isra ayat 1. Tuh.
terakhir penutup. Untuk Isra dan Mi'raj adalah peristiwa penting dalam Islam. Menjadi bimbingan untuk menjaga sholat, sebuah pelajaran iman dan harapan. Nah, jadi Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang penting, ya, yang penting kita ketahui sebagai umat Islam. Karena di situ adalah satu, turunnya perintah sholat melalui Nabi Muhammad yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada umat. Siapa umatnya? Kita sampai sekarang, ya, sampai nanti di yaumil, sampai nanti hari kiamat. Itu kemudian menjadi pengingat untuk menjaga sholat. Ya, jadi kalau kamu lupa, kalau kamu males, yang namanya manusia imannya naik turun. Pesijul. Ya, manusia itu imannya naik turun. Nah, kalau misalnya lagi turun, maka ingat peristiwa Isra Mi'raj merupakan perjalanan yang sangat spesial. Ya, perjalanan yang sangat spesial kepada Nabi Muhammad agar diberitakan kepada umatnya, umat Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad bukan? Nah, umatnya bukan? Makanya harus selalu melaksanakan sholat. Jaga sholatnya dari subuh sampai isya. Apalagi kalau ditambah dengan sholat sunnah. Ba'diyah qobliyah, kemudian tahiyatul masjid, kemudian sholat tahajud, sholat fajar, sholat witir, sholat duha. Ya, tuh, jadi yang wajib itu 5 dan yang sunnahnya ada berapa? Banyak. Ya. Banyak. Kalau kamu punya hajat, maka laksanakan sholat hajat dan sholat tahajud. Kalau kamu pengen dimudahkan rezekinya, maka laksanakan sholat duha. Sholat duha waktunya kapan? Waktunya pagi, setelah terbit matahari. Sampai jam berapa? Sampai jam 11. Ya. Dari terbit matahari sampai jam 11. Kemudian tahajud sama hajat kapan? Malam. Sepertiga malam. Nah, sepertiga malam itu malaikat turun. Nyari nih, siapa nih yang ini yang lagi sholat? Siapa nih yang lagi minta? Makanya ketika kamu pengen dikabulkan doa, maka lakukanlah sholat tahajud. Itu kamu sholat hajat dulu, sholat tahajud, kemudian tutup dengan sholat witir. Kemudian yang terakhirnya sebuah pelajaran iman dan pengharapan. Iman itu ada di sini, berarti percaya, ya, kepercayaan kita bahwa hal itu terjadi kepada Nabi Muhammad. Apalagi? Jawab pertanyaan. Lompat. Ada siswa jawab pertanyaan. Terus? Ini berdasarkan pengalaman tentang istilah Mi'raj. Apa yang dimaksud dengan istilah Mi'raj? Siapa yang menemani Nabi Muhammad SAW jalan di istilah Mi'raj? 3. Dari mana dan kemana perjalanan Isra dilakukan? Apa saja adat Nabi Muhammad SAW? Mengapa Islam merupakan satu bagian Islam? Kenapa ekonomi Islam bisa andil dari peristiwa Isra Mi'raj? Ya, itu tugasnya. Silakan nanti dicari. Ya, silakan nanti dicari. Satu, apa yang dimaksud dengan Isra dan Mi'raj. Kalau tadi menyimak dari awal sampai akhir pengertian dari Isra dan Mi'raj itu pasti tahu. Kemudian yang kedua, siapa yang menemani Nabi Muhammad SAW selama perjalanan Isra dan Mi'raj? Disebutin tadi kan?
Kemudian 3, dari mana dan ke mana perjalanan Isra dilakukan. Berarti Isra-nya aja. Ya, yang pertamanya aja Isra, berarti nggak pakai Mi'raj. Kemudian apa saja yang dilihat Nabi Muhammad SAW selama Mi'raj? Nah, di situ tuh ketika Mi'raj Nabi Muhammad kan naik ya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di situ apa aja yang dilihat Pak? Aja yang dilihat Pak? Ada banyak. Kemudian 5, Mengapa sholat 5 waktu sangat penting bagi umat Islam? Kenapa? Oke ya. Kemudian 6, hikmahnya apa? Peristiwa dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya mengerti? Saya mengerti. Silakan kerjakan tugasnya di rumah. Tugasnya dikerjakan dan perhatikan segala apa yang ada dalam pertanyaan tersebut. Dijawab dengan apa yang kamu ketahui, dan kalau tidak tahu maka berdiskusi sama temannya. Jadi jangan hanya mengandalkan buku saja, tapi ada teman, gunakan teman untuk saling berdiskusi mengenai jawaban ini. Jadi yang nomor 1 nih, apa yang dimaksud dengan Isra Mi'raj? Nih saya jawabannya ini, gitu kan? Kemudian bandingkan sama temannya, apa perbedaannya, apa persamaannya, gitu. Ya, baik, cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.